Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Nefisan rahimakumullah. Semuanya sehat ya? Ya, kita berjumpa lagi dengan kami Ujai Ustadz Jayadi. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa manfaat dan insya Allah menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membicarakan atau membahas tentang masalah kurban. Tadi dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Karena saya, mohon maaf bukan saya ngomong ini ya, sedikit RCTI ya, orang Indramayu turunan wajah Cirebon turunan Indramayu, bahwa inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, menurut Syekh Sinuhun Sunan Gunung Jati Cirebon, itu tafsirannya seperti ini. Tafsirannya adalah ketika beliau mewasiatkan kepada umatnya, kepada para murid-muridnya, ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Itu tafsir daripada Syekh Sinuhun Sunan Gunung Cirebon. Fasholli lirabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak ya, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat macam-macam ya. Maka kata Allah, ketika engkau mendapatkan nikmat yang banyak itu, fasholli lirabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Diterjemahkan, ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tajuk adalah, kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa Indonesia adalah musola ya. Musola itu apa? Musola adalah tempat untuk sholat. Yang lebih besar lagi adalah masjid. Masjid tempat sujud. Sholat itu intinya adalah sujud, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita mendapatkan nikmat yang banyak ya, maka jangan lupa bersyukur. Buktikan apa? Buktinya adalah kita harus sholat ya, harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa aqimis shalah lidzikri, dan dirikanlah sholat karena sesungguhnya sholat itu untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk syukur kita kepada Allah. Yang pertama adalah kita harus ingat kepada Allah dengan apa? Dengan cara sholat. Lalu fakir miskin ya, kita juga harus memperhatikan orang-orang di sekeliling kita yang kekurangan. Dengan cara apa? Dengan cara wanhar, berkurban, nahar, penyembelihan ya. Jadi supaya kita tidak hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala saja, kita tidak hanya berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi juga kita harus menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Hablum minallahnya kita baik, dan juga harus sesuai dengan hablum minan nasi juga dengan baik, yaitu dengan cara apa? Berkurban. Kalau kita yang sudah berdinas memakai seragam ini kan, ya minimal seminggu sekali lah kita makan daging ya. Tanggal 1 sampai tanggal 10 kita makan daging lah. Tapi kalau sudah tanggal 20, tanggal sampai dengan ke depan ya,
Ya, tinggal apa itu ikan berkepala dua. Ya. Tapi kita sudah bisa melaksanakan itu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu? Ya. Jangankan untuk membeli daging, membeli beras juga tidak mampu. Nah, itulah bentuk kepedulian kita. Selain kita berhubungan baik dengan Allah, maka perhatikanlah orang-orang di sini kita yang memerlukan daripada uluran tangan kita. Untuk apa? Untuk senantiasa ya menggembirakan mereka. Jadi kita hidup di dunia ini jangan hanya kita saja yang gembira, semuanya harus gembira. Nifisan, rahimakumullah. Jadi seperti itu. Kita hidup di dunia ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berbaik-baik dengan yang menciptakan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga merupakan manusia yang bersosial, berhubungan dengan makhluk yang lainnya, maka kita harus juga berbuat baik. Demikian yang bisa sampaikan. Barangkali ada yang pertanyaan? Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penesyadi dari Dismin Persal. Saya mau bertanya, bagaimana hukum berkurban dan jenis-jenis hewan apa yang dapat dijadikan untuk kurban? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Hukum berkurban, kebanyakan ulama itu adalah sunnah muakkad, ya, bagi yang mampu berkepunyaan. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa hukum berkurban itu adalah wajib bagi yang berkelapangan, ya, harus dipaksa. Karena apa? Barang siapa yang sudah mampu berkurban tapi tidak mau berkurban, maka jangan dekati tempat sholatku, kata Nabi. Ya, jangan dekati tempat sholat kami. Artinya apa? Ya, kita harus jangan hanya sholat saja, tetapi kita juga harus peduli kepada orang sekeliling kita. Jadi ada yang mengatakan wajib bagi yang berkelapangan, dengan apa? Dalilnya adalah barang siapa yang berkecukupan untuk berkurban, maka dia tidak berkurban, maka kata Nabi, jangan dekati tempat sholat kami. Ya. Nah, yang mengatakan sunnah muakkad adalah bahwa ada 3 amalan, ya, yang wajib bagi Rasulullah dan sunnah bagi umatnya. Yang pertama adalah sholat witir, ya. Yang kedua sholat duha, dan yang ketiga kurban. Wajib bagi Rasulullah, tetapi sunnah bagi umatnya. Itu yang mengatakan bahwa hukum kurban adalah sunnah. Tetapi ya minimal, ya, kalau kita belum mampu, yang minimal urunan lah. Sekarang itu kan sudah diajari bahwa ketika berkurban itu di sekolah-sekolah, di mana-mana itu patungan, ya, patungan. Ya nggak apa-apa, walaupun itu bukan sebagai nilai kurban, tetapi sudah berkeinginan untuk melaksanakan kurban. Nah, hewan apa saja sih yang dikurbankan? Bolehkah kita berkurban dengan ayam, dengan bebek, dengan apa lagi? Ya. Entog. Rasulullah mencontohkan bahwa ketika beliau selesai sholat Idul Adha, lalu beliau memanggil Siti Aisyah untuk apa? Untuk mengasah goloknya, ya. Lalu mendatangkan seekor kambing, ya, domba, ya, domba. Lalu Rasulullah menyembelihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban ini untuk keluargaku, untuk umatku juga, ya. Jadi yang pertama adalah domba dan sejenisnya, itu hewan kurban yang dikurbankan. Untuk, ya, yang kedua adalah unta, ya. Ketika perang Ubaidiyah, ada seorang sahabat membawa unta untuk dikurbankan untuk 7 orang, ya. Unta dan sejenisnya, sapi, terus apa lagi? Kerbau. Bahkan di Kudus, ya, di Kudus waktu zamannya Sunan Kudus itu tidak boleh korban dengan sapi, ya. Karena apa? Menghormati orang yang beragama Hindu. Itulah hebatnya Islam, ya. Saking hormatnya kepada, toleransinya kepada agama lain,
di Kudus itu kurban tidak boleh menyembelih sapi. Karena apa? Sapi merupakan hewan yang dihormati oleh orang agama Hindu. Di situ banyak orang agama Hindu, maka Sunan Kudus menyampaikan bahwa kurban harus menggunakan kerbau. Demikian. Ada yang bertanya lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, memperkenalkan diri, Letkol Yuli dari Sahli Kasal, mau menanyakan kapan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dilaksanakan tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Ya, itu dimulainya. Jadi tidak boleh kita menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha. Makanya sholat Idul Adha itu bagusnya dipercepat. Ya, artinya begitu waktu duha langsung kita sholat duha. Karena untuk apa? Yang pertama karena masih kempong atau kempong. Karena kan puasa dan juga itu untuk segera melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Makanya sholat Idul Adha dipercepat di awal sholat duha, itu sunnahnya. Ya. Sampai kapan? Sampai dengan waktu akhir dari waktu duha, jam 11. Ya. Bolehkah kita sholat duha Idul Adha jam 10? Boleh. Ya, boleh. Sebelum waktu duhur. Tapi yang bagus adalah itu. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Ya. 11, 12, 13. Ya. Jadi 13 itu sebelum maghrib masih boleh melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kalau setelah maghrib sudah masuk waktu tanggal 14 Zulhijjah. Jadi 4 hari ya, 10 dan 3 hari tasyrik, 11, 12, 13. Jadi pelaksanaannya adalah setelah sholat Idul Adha sampai dengan apa? Terbenam hari pada tanggal 13 Zulhijjah. Nefisen rahimakumullah. Jadi di dalam setiap kehidupan itu kita perlu perjuangan, ya, perjuangan. Dan di dalam perjuangan itu dibutuhkan pengorbanan, ya. Perjuangan takkan terelakkan dalam menempuh kehidupan, gitu kata Bang Haji, ya. Jadi istilahnya kita berkurban itu untuk apa? Kita berlatih bahwa di dalam kehidupan ini memang kita harus berjuang. Dan di dalam perjuangan itu perlu pengorbanan, ya. Tapi jangan hanya diucapkan saja. Saya ngomong, saya sih tidak mau berkurban lah tahun ini, cukup kurban perasaan saja. Kalau kita memang punya berkecukupan, mampu, maka segerakanlah kita untuk berkurban. Agar apa? Agar kita insya Allah dinilai sebagai orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Hewan yang dikurbankan, ya, akan menjadi kendaraan kita ketika kita melewati Siratal, jembatan Siratal akan kita naiki. Mudah-mudahan sebagai penutup kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya kita mampu untuk berkurban. Demikian, wallahu muwaffiq ila waqtiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.